Alhamdulillah di sini sudah ada yang join juga ya. Dan waktu sudah menunjukkan pada jam 13.31. Jadi insya Allah untuk webinar kali ini, Prasilatnas kedua, bisa langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, hidayah sehingga kita dapat berkumpul secara virtual ya, walaupun secara virtual di Zoom Perasilatnas kali ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadahnya, dan juga yang mau berangkat umroh semoga dilancarkan umrohnya. Pokoknya dilancarkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Tak lupa juga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bakalan membedah, nggak membedah sebenarnya spill sedikit gitu ya, mengenai Silatnas nanti akan seperti apa dan materinya tuh apa aja sih yang bakalan disampaikan, apa aja yang bakal dapat insight yang akan didapat sama para mitra Eltura itu apa aja. Nah, pada kali ini saya Dini Nurul Khairina akan membahas dan akan mem- apa, mengupas beberapa programnya. Baik, boleh langsung next aja ke Indra. Silatnas. Apa tujuannya? Silatnas tuh apa gitu kan? Mungkin beberapa ada yang belum tahu Silatnas. Itu tuh singkatan Silaturahmi Nasional. Jadi Silaturahmi Nasional se-Indonesia gitu. Para mitra Eltura Travel. Namun di sini itu tidak hanya mitra yang memang sudah menjadi mitra. Di sini kami memberikan peluang buat Bapak Ibu yang ingin menjadi mitra juga bisa langsung hadir dan daftar di acara Silatnas nanti. Jadi buat Bapak Ibu, barangkali nih ada sanak saudara, teman-temannya yang ingin mengambil peluang menjadi mitra Eltura Travel, bisa sambil silaturahmi nanti di acara Silatnas, silaturahmi nasional gitu. Boleh next? Nah, mempererat hubungan antar mitra. Tentunya di sini silaturahmi ya. Pastinya mempererat hubungan. Kita nanti di sana bisa ngobrol-ngobrol bareng bersama mitra, terus membuka peluang kolaborasi bersama mitra yang lainnya, saling berbagi pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun gimana caranya supaya dapetin closingan gitu supaya misalnya ada Bapak Ibu ini sering closing nih. Tips-tipsnya pasti kan berbeda-beda. Nah, nanti bisa obrolin, bisa sharing-sharing, Masya Allah banget kan. Nah, terus juga mendukung pengembangan keahlian para mitra, memberikan pelatihan praktis bagi para mitra dalam menyampaikan tantangan nyata dalam lapangan, termasuk menangani jamaah dan menangani situasi yang darurat atau crowded gitu, seperti halnya kemarin. Jadi kalau misalnya mitra itu harus menjadi posisi tangan kedua istilahnya ya dari suatu travel. Jadi ketika misalnya di Mekah atau misalnya ketika keberangkatan sedikit crowded, yang dimana itu kan di luar dari kendali travel tersendiri, entah dari penerbangan ataupun dari aspek-aspek lainnya. Nah, peran dari mitra sendiri di sini harus bisa menenangkan, harus bisa mengedukasi para jamaah-jamaahnya agar lebih memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Seperti itu. Boleh next? Gambaran besar Pak Tour Leader. Nah, di sini kan ada yang menarik banget nih ya. Yang namanya Tour Leader identik dengan berangkat umroh bisa gratis, bisa juga ada paket tour leadernya juga khusus gitu ya. Nah, tugas dan kompetensi utama tour leader, tugas dan tanggung jawab tour leader, kompetensi utama tour leader sesuai BNSP, pengelolaan administrasi dan legalitas perjalanan. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu daftar, jadi kita ada daftar dulu nih, misalnya mau DP dulu, otomatis ketika sudah DP, nanti bisa langsung mengikuti prasilatnasnya.
Nah, Prasilatnas ini kita akan menyampaikan beberapa materi yang nanti saya sampaikan seperti ini. Yang pertama, kita akan menyampaikan bagaimana tugas-tugas menjadi tour leader itu gitu. Terus juga manajemen perjalanan, penanganan darurat, manajemen perjalanan ibadah umroh ataupun haji, penanganan dokumen dan regulasi haji dan umroh. Jadi insya Allah nanti bakalan diarahkan bagaimana sih menjadi tour leader itu, alurnya seperti apa, terus untuk mendapatkan legalitas yang benar itu yang apa yang bersertifikasi bagaimana? Tentunya ber-BNSP. Nah, terus juga handling jamaah dan problem solvingnya. Nah, ini juga cukup apa ya, sangat perlu diperhatikan ketika menghandling para jamaah karena kan mungkin jamaah di sini itu kan macam-macam ya pastinya ya Bapak Ibu untuk umurnya. Ada yang sudah tua, mohon maaf, ada yang masih muda, anak kecil, yang dimana itu perlu diarahkan dengan baik gitu. Apalagi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sedikit maaf ya, gaptek misalnya di dalam digital marketing, digitalnya sorry, digital marketing. Jadi digital marketing nih sorry. Nah, misalnya dalam handphone, mainin handphone gitu agak kesulitan. Nah, itu perlu di handling, perlu di diarahkan karena takutnya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya gitu. Handling jamaah dan problem solve yang baik, simulasi penanganan darurat di tanah suci. Nah, ketika terjadi suatu masalah, pastinya harus bisa sebelum menangani orang lain gitu ya istilahnya. Sebagai tour leader harus bisa menghadapi dirinya sendiri, jangan panik, harus tenang ketika menghadapi suatu permasalahan dan suatu hal yang akan dihandle-nya gitu. Boleh next. Untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau masih bingung ya seputar tour leader yang tadi, boleh langsung tanya aja, boleh raise hand ataupun boleh typing di kolom chat. Nah, lalu gambaran besar selanjutnya nih, ada bimbingan ibadah kesiapan tour leader. Nah, teknik bimbingan ibadah sesuai syariat ini seperti halnya ketika nanti kan kalau misalnya sebelum berangkat umroh ataupun haji, itu tuh kan ada manasik ya di Eltura Travel di kantor ataupun secara online via Zoom. Nah, di sini nanti dibimbing sesuai dengan syariat. Tentunya nanti ada mutawif juga, tour leader juga bisa mengarahkan juga dan membimbing para jamaah-jamaahnya seperti itu. Lalu etika dan peran tour leader di lapangan. Nah, tour leader ini tentu kan leader gitu ya sebagai pemimpin yang dimana akan memimpin para jamaah-jamaahnya, tentunya jamaah dari Eltura Travel gitu kan. Etika spiritual dan tour leader karena ibaratnya tour leader ini kan leader menjadi pemimpin yang dimana harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi jamaah-jamaahnya. Jadi harus dipelajari lagi seputar cara memimpinnya itu seperti apa gitu. Jadi supaya lebih detail, lebih mengetahui. Jadi tour leader itu tidak hanya sekedar oh ya udah dari bandara berangkat terus ya berada di samping para jamaah gitu. Tidak hanya seperti itu. Terus nanti ya, simulasi peran tour leader dan di lapangannya itu seperti apa nanti akan belajar juga bersama tentunya nanti ketika Silatnas, ketika para Silatnas akan dibimbing, diarahkan untuk materi-materi menjadi tour leader seperti apa oleh pembimbing khusus gitu. Dengan siapa nanti pokoknya harus daftar dulu atau DP dulu. Jadi nanti bakalan tahu nanti kita akan penyampaian materinya seperti apa dan sama siapa gitu. Boleh next. Digital marketing. Nah, ini cukup menarik dan mungkin digital marketing apa nih ya? Mungkin Bapak Ibu di sini juga, aduh digital marketing mah saya bingung gitu misalnya. Karena kurang paham, karena saya gaptek gitu. Gak perlu khawatir, tenang. Nanti di Eltura Travel ada teman-teman yang bisa membimbing Bapak Ibu mulai dari digital marketing itu apa sih? Terus gunanya apa ketika kita value-nya apa ketika kita menggunakan digital marketing dan untuk apa? Tentunya karena ini travel haji dan umroh yaitu untuk memasarkan jasa program haji dan umroh Eltura Travel. Jadi nanti bisa beriklan melalui platform-platform yang di sini sudah ditunjukkan ya. Ada YouTube, terus ada TikTok, ada Facebook dan juga Instagram. Kalau misalkan ads itu pastinya memakai meta ads yang dimana meta ads ini nanti langsung menyangkut dengan Facebook dan juga Instagram.
Kalau TikTok nanti bisa mungkin ya, bisa belajar seputar gimana TikTok Ads itu atau mungkin nanti ada live itu seperti apa. Seperti halnya kan di Travel Eltura nih, ada yang biasa live ya, Teh Indah. Mungkin ada yang kenal juga sama Teh Indah di sini. Nah, kayak gitu. Nanti bisa belajar-belajar juga. Jadi Bapak Ibu bisa live juga, bisa cara nge-ads kayak gimana. Kenapa saya memberitahu dari sekarang apa aja materi yang akan disampaikan? Supaya nanti ketika kita melaksanakan pertemuan di hotel di Silatnas nanti Bapak Ibu bisa langsung menerapkan, bisa langsung prakteknya gitu. Jadi nanti kita Prasilatnas itu ada beberapa webinar tahapan yang akan menjelaskan materi-materi yang akan kita eksekusi, yang akan kita praktekkan di saat Silatnas gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget langsung ditanyain aja ya. Jadi saya sambil berjalan, Bapak Ibu bisa langsung sambil bertanya juga. Next. Lalu hubungan tour leader dan digital marketing itu apa? Bagaimana? Bagaimana tour leader dapat mendukung digital marketing? Yang pertama, dokumentasi pengalaman jamaah selama perjalanan foto atau video. Testimoni jamaah untuk konten promosi. Kenapa dokumentasi itu penting? Kenapa perjalanan foto atau video itu penting? Karena sekarang itu zamannya di era digital. Semuanya berupa visualisasi yang dimana orang tuh pengen melihat. Apalagi kita kan berupa jasa ya. Kalau tanpa visual yang bisa kita lihat, misalnya, katakan kita pengen lihat di Mekah, batu posisinya di mana, terus Jabal Khandamah itu kayak gimana. Jadi kan bisa kita bisa berimajinasi dengan secara ya sedikit realnya gitu. Nah, dan juga untuk bisa memperlihatkan ke calon jamaah-jamaahnya untuk gambaran-gambaran selama perjalanan di sana itu seperti apa. Apalagi sekarang kan di era digital, tentunya Bapak Ibu juga memasarkan flyer-flyer atau poster-posternya itu kan melalui status WhatsApp atau Instagram, atau mungkin Alhamdulillah kemarin juga ada yang sudah ikut VIP akselerasi ya. Jadi sudah belajar ads dan Anda sudah pada closing juga. Nah, melalui ads kayak gitu dengan foto-foto atau konten dibuat konten reels, video kayak gitu. Nah, nanti di-ads kan sehingga banyak insight yang masuk. Terus testimoni dan konten untuk promosi. Testimoni ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu nih ketika nanti jadi tour leader di sana dibikin cara testimoni yang benar itu seperti apa, mendapatkan testimoni yang baik, conversationnya, pertanyaannya apa ke jamaahnya, misalnya, Ibu bagaimana pengalamannya umroh bersama El Tura Travel, kesan pesan dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan experience untuk jamaah-jamaahnya dan juga untuk Bapak Ibu lainnya, calon jamaah yang mau berangkat, karena kan mungkin setiap experience setiap orang itu berbeda-beda ya, ada yang unik, ada juga yang Masya Allah banget, pokoknya macam-macam itu bisa menjadi pendorong untuk calon jamaah ikut berangkat bersama El Tura Travel. Dan digital marketing ini sebagai pendukung dalam memperkenalkan kualitas tour leader kepada calon jamaah gitu. Sehingga kalau misalnya sudah paham nih, sudah memahami bagaimana tour leader itu, bagaimana cara menjadi tour leader yang baik dan benar, bagaimana cara memasarkan dengan digital marketing, mungkin cara mendesain ataupun cara apa memasarkan via online-nya itu seperti apa, strategi sinergi untuk meningkatkan kredibilitas dan loyalitas jamaah gitu. Nah, di sini tuh sangat penting sekali karena ini tuh bisa dikatakan branding. Nah, ketika kita melakukan pengenalan, orang-orang itu kan mungkin perlu awareness dulu, aware dulu, mengetahui Altura itu apa. Mungkin beberapa orang hanya mendengar sekilas Altura, tapi kan belum tentu semua orang itu tahu bahwasanya itu tuh pelayanan jasa haji dan umroh. Maka dari itu dengan kita membuat video konten atau kita shoot foto-foto video ketika menjadi tour leader
dan kita bisa pasang, kita share, otomatis orang akan lebih aware. Apalagi misalkan tour leadernya katakan saya gitu Dini, terus saya bikin konten pribadi juga ya, dan juga videoin jamaah, foto jamaah, saya pribadi juga show up misalnya, terus memperkenalkan Eltura Travel, terus bersama jamaah-jamaahnya, itu bakal lebih melekat ke calon jamaah kalau misalnya katakan, wah Bu Dini ini tour leadernya, terus mitra Eltura, aduh dengan kepercayaan dari calon jamaah, semakin yakin untuk berangkat bersama El Tura Travel karena memang jelas terlihat oh bersama Dini gitu. Jadi udahlah ini mah langsung gas daftar aja gitu kan. Masya Allah banget kayak gitu. Strategi sinergi untuk meningkatkan kredibilitas dan loyalitas jamaah. Loyalitas ini bisa terjadi dan bisa ada ketika memang dari kita memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari sebelum berangkat hingga pulang, dan kita menjadi tour leader, menjadi mitra yang bisa melayani dengan seperti halnya itu ya, melayani dengan sepenuh hati gitu, akan memberikan apa ya, belum aja berangkat tapi udah ngerasa happy karena Masya Allah banget ya, mitra-mitranya juga sangat mengetahui product knowledge perusahaan Eltura Travel, terus mengetahui cara tour leadernya itu benar-benar mateng banget dan the best banget gitu. So, buat Bapak Ibu semuanya, untuk detailnya gitu, untuk memahami program-program yang bakal disampaikan ketika nanti Silatnas, wajib banget harus daftar dari sekarang untuk DP dulu bisa langsung agar nanti kita bisa mengikuti Prasilatnasnya. Nah, Prasilatnasnya ini kita insya Allah akan mulai pada tanggal 11 Maret. Nanti yang pertama di tanggal 11 Maret ini akan pengenalan tugas dan tanggung jawab tour leader, peran utama tour leader, umroh dan haji, terus juga kode etik tour leader sesuai BNSP, kompetensi utama tour leader sesuai BNSP, tanggung jawab, terus peran lapangan, checklist dokumen, visa, paspor, tiket, lalu pengelolaan administrasi dan legalitas perjalanan, proses pengurusan dokumen perjalanan, SOP, dan penanganan jamaah sesuai BNSP gitu. Itu di tanggal 11 ya. Jadi jangan ketinggalan banget ya Bapak Ibu, karena ini sangat disayangkan sekali gitu programnya. Lalu untuk hari Kamisnya tanggal 13 Maret, manajemen perjalanan ibadah umroh dan haji, rute perjalanan akomodasi dan transportasi, simulasi pengelolaan logistik di Tanah Suci, lalu penanganan dokumen dan regulasi haji serta umroh. Pengawasan dokumen visa, paspor, manifest, protokol BNSP, dan pengelolaan jamaah. Di hari Sabtu tanggal 15-nya bakalan ada handling jamaah gimana, terus problem solving menanganinya seperti apa, teknik komunikatif efektifnya dengan jamaah seperti apa, ketika menangani keluhan, simulasi keadaan darurat itu bagaimana, simulasi penanganan darurat di tanah suci. Kan misalnya ketika mau berangkat di bandara ada sedikit trouble itu gimana cara menanganinya. Terus tadi kasus situasi yang tidak terduga yang dia di luar ekspektasi gitu karena kan qadarullah itu baik dan buruk ya di luar kendali kita gitu ya, jadi seperti itu. Lalu juga Selasa 18 Maret 2025 teknik bimbingan ibadah sesuai syariat, panduan ibadah sesuai fikih haji dan umroh, etika bimbingan jamaah di tempat suci, evaluasi kesiapan tour leader sesuai BNSP, penilaian keterampilan lapangan, simulasi interaksi langsung dengan jamaah. Lalu di hari Kamisnya etika spiritual tour leader, simulasi peran tour leader di lapangan, dan ke Minggu dari tanggal 22 Maret ini sudah masuk. Jadi di awal itu bakal kita pembahasan mengenai dari tour leadernya. Lalu setelah itu pembahasan mengenai digital marketing for haji dan umrohnya, pengenalan digital marketing untuk travel haji dan umroh, pentingnya pentingnya apa digital marketing di industri travel itu seperti apa, terus segmentasi marketnya jamaah reguler atau versus premium, karena kan segmentasinya pasti berbeda ya, target marketnya itu berbeda ketika kita segmentasinya reguler atau premium, pasti kan berbeda-beda gitu, bisa dilihat dari jangkauan tempatnya atau dilihat dari apa ya, range usianya gitu. Tes tes suaranya ada.
Oke. Tadi suaranya tidak ada kah atau kecil? Aman. Oh, aman. Mungkin boleh dicek lagi ya, Pak Deden, untuk sinyalnya. Nah, oke baik. Untuk singkatnya mungkin itu aja ya untuk yang apa waktu-waktunya. Jadi insya Allah untuk tour leadernya ini kita akan sampai pra prasilatnasnya ini sampai 27 Maret dan untuk silatnasnya hari H di tanggal 19 sampai 20 April. Masya Allah. Nah, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung ditanyain aja ya, karena Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen bertanya, langsung tanyain aja sekarang ya. Tanya ke saya mumpung masih di webinarnya. Jadi bisa langsung insya Allah saya jawab selagi saya bisa menjawabnya. Gimana Pak Deden, suara saya sudah aman kah? Masih ada siapa ini nih? Pak Uden, mau ditanyain nggak nih? Boleh silakan Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya. Dari tadi penyampaian yang saya barangkali ada yang masih bingung gitu, masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan saja. Silakan. Jadi intinya ketika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, Bapak Ibu bakal berkesempatan untuk mengikuti prasilatnasnya. Jadi nanti ketika silatnasnya itu tinggal praktek-praktek seperti digital marketing nih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bawa laptop, bisa bawa handphone ya tentunya. Supaya nanti bisa langsung praktek dan sudah paham dari prasilatnasnya. Jadi ketika nanti tuh langsung paham gitu, langsung gercep ngerjainnya, langsung paham. Jadi langsung bisa praktek, bahkan bisa langsung kalau misalnya ads bisa langsung nge-ads kan, Masya Allah. Jadi banyak banget, Insya Allah pokoknya bakal banyak banget insight yang Bapak Ibu dapetin, dapat. Ya, pokoknya ini sayang banget kalau ditinggalkan kesempatan emas banget buat para mitra, apalagi yang sudah menjadi mitra Eltura ya. Wajib banget untuk hadir mengikuti acara Silatnasnya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya untuk mengikuti Silatnas kali ini, untuk diajak menjadi mitra Eltura Travel. Terlebih Eltura Travel itu kan ada sistem dari mitra, submitra kayak gitu ya. Nah, jadi boleh banget Bapak Ibu ngajakin yang lainnya. Terus juga untuk jamaah-jamaah umroh yang sudah menjadi apa namanya? Menjadi alumni jamaah, boleh banget juga untuk mendaftar menjadi mitra Eltura Travel dan mengikuti silatnasnya overtime. Mohon maaf. Oke, ini sebentar lagi nih sesi Zoom-nya mau ini mau selesai, boleh langsung ditanyain ya, Bapak Ibu. Kesempatan banget, pokoknya ini mah 2 hari, 2 hari 1 malam ya. Jadi nanti kita bermalam di sana, Bapak Ibu. Ada yang nanya di mana? Jadi TL yang jadi Jadi TL-nya yang bersertifikat gak? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Di sini itu kita mengarahkan untuk bimbingan menjadi tour leader. Untuk bersertifikatnya nanti itu di luar program dari Silatnas ini. Nanti bisa dikonsultasikan, bisa dikomunikasikan juga untuk mendapatkan BSNP-nya kemana dan bagaimana. Jadi kalau di sini kita mengarahkan untuk menjadi tour leadernya. Jadi nanti bisa langsung ke ranah bersertifikat BNSP-nya gitu. Gitu Pak Uden. Gimana Pak Uden? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau kurang jelas penjelasan saya? Boleh langsung disampaikan aja ya. Waktu kita insya Allah tinggal 1 menit nih. Pak Ibu boleh langsung tanyain aja ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan aja di grup ya. Langsung ditanyakan ke admin-adminnya atau CSSL Tura Travel mengenai silatnasnya dan juga pertanyaan-pertanyaan dari materi yang ada tadi saya sampaikan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu nanti di Silatnas ya. Marhaban ya, Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.